Selamat malam sahabat-sahabat Katolik di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Mas Blangkon. Kali ini malam-malam Mas Blangkon lagi jalan ke utara Yogyakarta. Tempatnya dingin. Nah, kira-kira ada apa? Ikuti kegiatan Mas Blangkon kali ini. Terus kita membangun silaturahmi dengan warga bersama. Dan visi misi dari saya, terima kasih. Ketika sudah diberi pemilik kedua. Terima kasih. Bisa berapa ya? Oh ya, mungkin Komarsel. ya satu aja. Salam, takbir, dari bantuan suara. Jadi beda pemilu, tetap mikir ada. Mau beritanya jawab. Saya cek ngomongin pikiran kalian terserah. Silakan. Dari aku mungkin kayak pertemuan aktif itu seminggu sekali. Sebulan sekali sama nanti kalau ada kayak bulan Rosario, bulan Januari gitu kan, timanya kan benar Rosario bersama kalangan. Tahu nggak tahu loh. Ayo kan besoknya itu bener. Oke, wes. Oke, Mbak Anita. Kalau dari aku sendiri, mungkin lebih nantikan orang moderatornya Pak Doni ini buat ikut latihan pun soalnya benar-benar Mbak Tessa itu menginginkan kalau ada tim aktif untuk core dan komunikasi. Motivasi kedua di pojok booking dengan itu jadi aku benar tapi anda saja tuh dengan motivasi itulah salah satu tidurnya sampai bisa tiba-tiba jadi kandidat tapi ya udah jalanin dulu ntar akhirnya Kedua orang kita harapannya dapat melakukan integrasi dengan kita yang sendiri. Oh ya, yang kedua banyak dari kayak teman-teman yang udah bersangkutan bisa dari pertemuan rutin atau kegiatan-kegiatan gereja yang lain, di mana nantinya kita bisa saling bertemu, saling berkata. Jadi ketika suatu saat nanti kita diharuskan untuk saling nampak seperti ini,
tidak kesulitan untuk menyerahkan teman-teman tidak paham. Terima kasih. Mungkin dari satu wilayah dirasain itu secara berbeda. Buat proyek atau program kerja yang kita sama-sama gitu bareng-bareng gitu. Jadi ya itu tadi aku pengen ke pengurusan di mana orang-orangnya itu dapat bertanggung jawab, dapat percaya, terus dapat ya mengurangi alasan-alasan yang tidak dibilang klasik banget ya semuanya sibuk tapi kenapa dia yang egoisnya buat diri sendiri gitu. Mungkin tolong pengurus inti ya ada ketua. tiga saya satu saya ini nomor tiga satu tiga satu tiga jelas ada di tengah dua tiga itu berasa aktif yang dua dia harus fokus satu tempat tiga saya buat Mas Krisna sama Mas Sio ya. Gimana Mas untuk acara malam ini Mas? Mungkin aku ya, menurutku sih acara malam ini seru sih, kan udah lama juga sejak pandemi mungkin nggak kumpul-kumpul bareng teman, momennya cuma main waktu kan. Menurutku ini enggak banget sih untuk mulai.
Mungkin aku juga sependapat dengan jawabannya Krisna karena mungkin terakhir kali dilaksanakan kegiatan yang serupa itu kalau nggak salah udah lebih dari 4 tahun jaraknya udah, dan baru bisa terlaksana lagi karena mungkin ada kemarin kendala dari pandemi juga. Jadi ya mungkin ini sebuah bentuk syukur dari kita juga karena bisa terselenggara lagi acara bareng-bareng untuk OMK ini. Oke, jadi hari ini kan ada pemilihan untuk ketua OMK yang baru ya. Gimana menurut Mas Krisna dan Mas Visio tentang terpilihnya Marcel sebagai ketua kita yang baru? Ya, mungkin dari aku sendiri ya, karena dari Mudika Lingkungan juga aku juga satu lingkungan kan dengan Mas Marcel. Menurutku dia cukup aktif ya untuk kegiatan setiap Mudika dari lingkunganku itu ikut kegiatan di park itu pasti dia juga selalu yang ikut berpartisipasi dan mungkin yang bagian dari panitianya juga. Jadi menurutku untuk terpilihnya Mas Marcel jadi ketua itu pilihan yang cukup bagus untuk OMK ke depannya. Oke, kalau dari aku sih aku bersyukur banget juga akhirnya ada regenerasi baru setelah kemarin Masuki akhirnya pilihlah Mas Marcel ini sebagai OMK baru. Mungkin mungkin karena aku udah seniman juga dengan FI, jadi kayak aku rasanya memang Mas Marcel ini cukup aktif juga, terutama kemarin selama pelaksanaan HUT juga. Menurutku beliau ini cukup sering berperan juga. Mungkin harapannya kedepannya di masa kepemimpinan beliau mungkin OMK bisa lebih aktif lagi, terus jadi footstep yang baik juga ke depannya buat semakin deketin OMK, terutama kan sekarang mungkin banyak teman-teman baru yang mungkin yang baru ikutan ini. Nah harapannya sih bisa lebih merangkul lagi. Mbak Lita dan Mbak Jenjen ya, gimana pendapat kalian untuk acara pada malam hari ini? Menurutku seru sih, kita bisa saling kenal yang belum pernah ketemu juga jadi ketemu dan nambah relasi juga buat kita. Kalau dari aku pastinya seneng banget karena kan kita udah ngelewatin pandemi ya, dan ini kayak pertama kalinya kita bisa kumpul-kumpul bareng lagi. Apalagi aku baru masuk kuliah kan, jadi stres gitu kan. Terus ini bisa dikasih kesempatan buat bareng-bareng di sini di Kaliurang di tempat adem kayak gini kan, jadi bisa refreshing gitu, Healing. Iya betul. Terima kasih. Gimana pendapat kalian tadi yang habis? Wah, acaranya ramai sekali tentang pemilihan calon ketua dan sudah terpilih, dan yang terpilih adalah Mas Marcel. Gimana pendapat Mbak Lita? Karena tadi kan Anda juga sebagai calonnya. Aku setuju banget sih sama pilihan teman-teman. Sama pilihan teman-teman. Terus ya menurut aku juga Marcel juga mampu untuk menjadi ketua OMK wilayah Padaan. Kalau dari aku juga setuju sih, karena yang aku lihat tuh Marcel juga orangnya ramah kan, jadi kayak pastinya bisa ngerangkul teman-teman OMK yang lainnya, apalagi yang masih belum aktif itu. Maksudku gitu. Oke, untuk harapannya untuk Mas Marcel ini gimana? Dari aku sendiri, semoga Marcel bisa jadi ketua yang dapat merangkul teman-teman yang belum aktif, pasif di OMK ini, dan semoga Marcel bisa meneruskan kepemimpinan di OMK wilayah Padaan ini, dan tentunya bisa fokus di gereja sendiri ya. Kalau kamu? Terus kalau buat dari aku sendiri, aku berharap sih Marcel bisa membawa OMK itu kayak lebih aktif lagi di gereja, jadi bisa membantah omongan-omongan orang yang kayak meragukan OMK gitu loh. Terus apalagi ya, aku juga berharap buat teman-teman OMK lainnya juga, karena kepengurusan ini kan nggak cuma tentang Marcel tapi tentang kita semua. Jadi aku juga berharap buat teman-teman OMK kita bisa bareng-bareng buat gimana istilahnya, kayak membuktikan kalau misalnya OMK itu pantas untuk diberi tanggung jawab. Oke. Ya, sahabat-sahabat Katolik dimanapun berada, jadi malam ini Mas Blangkon sudah berhasil mengikuti pemilihan ketua baru dari OMK Gereja Santo Yusuf Padaan. Nah, periode ini itu akan bertugas selama 2 tahun ke depan untuk mengenal sosok dari ketua yang baru tersebut
Mari kita berkenalan dengan ketuanya. Oke, silakan Mas perkenalkan siapa dan dari lingkungan mana. Kenalin, aku Marcel. Nama panjangku Ricardo Marcelino Andika Putra Fidelis. Aku dari lingkungan Didimus UN. Oke, terima kasih Mas Marcel. Pertama kali selamat dulu bahwa sudah terpilih. Terima kasih. Ya, semoga terpilihnya ini akan membawa UMK di Santo Yusuf menjadi lebih baik ya. Oke, tentu dengan terpilihnya Marcel sebagai ketua, apalagi sebelumnya itu pernah menjadi anggota UMK di Santo Yusuf, itu sudah punya gambaran ya. Seperti apa harapan yang akan dibawa selama 2 tahun ini terhadap teman-teman UMK di Santo Yusuf? Kalau harapan untuk UMK dari saya, aku pengennya UMK ke depan tuh bisa aktif, gitu, Pak. Lebih aktif dari sebelumnya. Yeah. Jadi kita sering kumpul, sering kegiatan bareng. Terus dari kumpul itu mungkin kita bisa berkreasi, melakukan sesuatu atau kolaborasi dengan yang lain juga. Oke, berarti ini berdasarkan pengalaman sebelumnya ya, berarti dinilai kurang. Ya. Era sebelumnya berarti kan kurang gitu ya. Jadi harapannya bahwa seperti itu. Oke, terus selama ini ya dalam posisi sebagai anggota OMK, apa yang kurang yang dilihat di OMK kita dari sisi sebagai anggota kemarin-kemarin gitu yang dirasakan? Kalau kurang, kayaknya aku lihat gitu masih ada yang di OMK tuh ibaratnya nggak jadi satu semua, tapi ada yang masih circle-circle Kelompok-kelompok gitu ya. Oke, jadi harapannya nanti lebih cair gitu ya, lebih cair, bisa bekerja sama untuk memajukan OMK. Oke, terus untuk pandangan ketua baru ini tentang bahwa periode kepengurusan yang baru ini kita akan kerjasama dengan gereja wilayah Sempu. Nah, itu apa yang ada di benak Marcel? Untuk sebelumnya OMK Sempu tuh aku udah pernah ketemu mereka, terus lihat orang-orangannya ngobrol, kumpul bareng gitu, pernah sebelumnya. Aku sempat juga malah diajakin masuk ke sana, pernah juga dulu tadi. Aku pengennya kalau sama OMK Sempu tuh kan ibaratnya aku udah tahu mereka gitu. Aku udah ya kenal lah sama beberapa orang-orangnya yang lumayan punya pengaruh juga di sana kan. Pengennya OMK kita tuh bisa dari 2 OMK ini, dari Santo Yusuf Padoan dan Gunung Sempu ini bisa gabung jadi satu dulu, tanpa ibaratnya ada apa ya, berarti kayak drama gitu lah. Oke, berarti karena sudah mengenal individu-individu sebelumnya, harapannya bisa lancar kan kerjasamanya dengan Sempu itu. Oke, sekarang yang terakhir ini, karena tadi kepilih sebagai ketua, ya tentu ada perasaan seperti terbebani. Ya. Nah, sekarang harapannya buat teman-teman OMK yang tadi milih itu dalam perjalanan 2 tahun itu sebaiknya mereka bagaimana? Iya. Jadi jujur aja, aku tuh orang yang awam gitu sama keorganisasian atau kepengurusan gitu. Jadi ibaratnya kayak kegiatan-kegiatan apa atau ngurus-ngurus apa gitu, aku tuh ibaratnya kayak masih orang awam gitu. Jadi aku mohon bantuan teman-teman di kepengurusan besok, mohon banget bantuannya buat bisa ya ibaratnya bimbing aku lah, biar akunya bisa lurus dan kalian juga bisa ngikutin aku jadi lebih baik depannya. Oke, gitu. Jadi khususnya teman-teman OMK di Santo Yusuf Padoan ya. Jadi ketua sudah terpilih, artinya kalian juga siap untuk menjalankan tugas yang dipercayakan oleh ketua kalian ke depannya. Dan untuk sahabat-sahabat Katolik di seluruh Indonesia, inilah profil dari ketua OMK Santo Yusuf Padoan. Kalau kalian memang ingin lebih mengenal lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan coba ulik lagi mengenai figur ketua OMK Santo Yusuf Padoan. Boleh
bersatu dalam perbedaan, Oke, perkenalkan kita dari kelompok 1. berjuang bersama-sama, kita dalam keluarga. Siapa kita? Bangsa Siapa kita? berkarya bagi gereja, bangsa dan negara. Mari menata asa. Rasakan semangatmu
kami minta tolong teman-teman semua untuk bernafas. Santo Yusuf. Dalam semangat sederhana, bersatu dalam perbedaan, berjuang bersama-sama, kita adalah keluarga. Siapa kita? Labi-labi. Ya, laporan dari kemenangan dan tapi ini dapat kota. Iya, sahabat-sahabat Katolik dimanapun berada, terima kasih sudah mengikuti vlog Mas Blangkon kali ini. Jangan lupa dukung channel Gereja Santo Yusuf Patuhan dengan cara di subscribe dan dukung video-videonya dengan cara di like. Matur nuwun, berkah dalam.